A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang ada di luar negeri, kami selalu mendoakan semoga para sedulur semuanya selalu sehat walafiat jasmani dan rohaninya, dibukakan, dilancarkan rizki-rizkinya, dikabulkan segala cita-cita dan hajatnya, dan yang terutama diberikan keistiqomahan dalam amaliyah ibadahnya. Amin, amin Allah ya robbal alamin. Tidak lupa salam serta salawat senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semua, kembali kami Padepokan Cahaya Siliwangi akan hadir sebentar lagi dalam sebuah konten viral, sebuah konten di mana membicarakan tentang hal-hal yang sedang banyak menjadi sorotan publik saat ini, yang menjadi perhatian masyarakat hari ini, dan yang terpenting memberikan keilmuan dan gambaran-gambaran yang terpenting dalam perjalanan hidup manusia. Kami ingin coba kembali melanjutkan pembahasan di 2 session kemarin berkaitan tentang Megatrust, di mana di session yang pertama kita membahas tentang Megatrust secara gaib, secara pandangan gaib. Ternyata Megatrust tersebut adalah efek visual ya, efek visual dari timbulnya peperangan-peperangan yang sangat luar biasa di alam sana, di dimensi lain, yang timbul sampai ke dimensi manusia. Di dalam Megatrust yang kedua kemarin kita membahas ataupun berdialog dengan salah satu sosok yang menjadi panglima perang urusan strateginya ya. Sangat banyak sekali kemarin rahasia-rahasia mereka yang berhasil kami ungkap, bagaimana cara mereka atau bagaimana taktik perang mereka menghancurkan bangsa manusia ya, dengan berperang dengan bangsa sebangsanya yang memang sudah berpihak yang sama dengan manusia-manusia yang beriman. Banyak sekali kemarin, sampai lumayan sengit ya, sampai hampir terjadi perdebatan di mana kita bisa memahami akhirnya strategi-strategi besarnya. Bagaimana sih mereka itu kok bisa hari ini memunculkan bentuk kezoliman yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, yang diikuti banyak manusia tanpa sadar ya, dengan berbagai macam kamuflasenya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada Megatrust ketiga, dan kemarin itu adalah panglima perang masih untuk wilayah Nusantara. Nah, kita berbicara strateginya, berarti artinya hal itu dijalankan mungkin di semua wilayah, mungkin konsep dan polanya akan sama ya. Nah, hari ini saya ingin membahas kaitannya Megatrust dengan kejadian-kejadian besar di dunia. Artinya strategi yang sudah mereka terapkan saat ini, di mana mereka menguasai tubuh-tubuh manusia yang sudah satu aliran, satu energi dengan mereka, dan apa efeknya kan gitu. Apa yang akan dilakukan manusia tersebut. Nah, saya nanti khususnya berkaitan dengan dunia ya, tidak hanya di Nusantara. Saya akan menarik sosok salah satu yang sudah menguasai tubuh manusia, atau artinya berada dalam tubuh manusia itu dan mengendalikan manusia itu, sehingga melahirkan dia membuat rencana-rencana yang memang diprogram oleh makhluk gaib yang ada di dalamnya tadi untuk menghancurkan manusia, khususnya Islam ya. Jadi nanti salah satunya kita nggak tahu nanti yang tertarik itu dari tubuh siapa, yang jelas
Saya ingin menarik dari sosok-sosok besar yang memang memiliki efek besar, ya, tidak hanya efeknya itu artinya mendunia lah. Bisa dari pemimpin media sosial, ya, kan banyak nih media sosial yang saat ini, yang sebenarnya media sosial itu semua tujuannya itu untuk menghancurkan Islam. Cuman kita yang paham strategi mereka, kita memanfaatkan fasilitas mereka untuk siar, ya. Kita bisa aja nanti makhluk-makhluk yang berada dalam tubuh pemilik akun, pemilik Facebook, pemilik bos meta lah. Bos meta itu banyak banget ya ininya, apa, jalur media sosialnya yang memang sangat digandrungi di seluruh dunia. Bisa saja pemimpin teknologi kayak seperti Elon Musk kan gitu. Terserah nanti kita diizinkan dari mana, ya. Kita hanya meminta, nanti minta izin dari guru kami, nanti biarkan beliau yang memilihkan sosok gaib itu mewakili dari mana. Mungkin seperti itu Kang biasanya. Jadi kita akan kembali bahas Megatrust 3. Dan saat ini saya ditemani kembali dengan Kang Iwan Bimantara sebagai mediatornya. Oke, konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nurcahya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk dalam tubuh mediator mengganggu acara ini, semuanya akan terpental, terlempar ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Berlapis-lapis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nurcahya Nirwana, saya tarik sosok gaib yang terkuat yang sedang menjalankan misinya di dalam tubuh manusia, yang saat ini efek negatifnya luar biasa dimanapun, siapapun yang dimasukinya. Atas izin guru saya Sang Hyang Nurcahya Nirwana yang bisa mewakili untuk berdialog dengan kami di sini, otomatis tertarik, tersedot ke tempat ini. Allah, silakan masuk. Sinkron. Kamu menjadi nyaman. Saya buat nyaman tubuh mediator untuk kamu. Energi madis saya tutup. Allah. Tersambung otomatis pita suaranya. Bisa berbicara bahasa kami di sini, bahasa manusia dan bahasa yang kami gunakan di sini. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Saya protek kembali apabila yang masuk tidak ada kaitan dengan bahasan kami, hanya penyusup yang akan merusak acara ini, otomatis akan terlempar langsung. Allah. Sallallahu. Nah, sudah tepat sepertinya ya para sedulur. Kita akan mulai berbincang-bincang. Selamat siang. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah mau hadir di tempat saya. Bisa memperkenalkan diri. Anda dari golongan apa ini? Anda sudah tahu. Ya, kan bisa aja kalau yang kemarin kan saya panggil kan macam-macam, ada iblis. Gak apa-apa, Anda menjelaskan diri, memperkenalkan diri. Saya siluman. Siluman apa? Wujud Anda apa? Wujud seperti manusia. Aslinya dulu. Aslinya itu seekor binatang. Binatang apa? Bertanduk. Badak. Banteng. Oh, banteng. Berarti Anda punya jasa luar biasa, bisa punya wujud hampir seperti kami. Ya, itu berkat pemberian. Ya. Oke, kan berarti kamu udah paham. Nah, yang saya ingin tahu maksudnya, kamu saat ini ditugaskan oleh raja kamu itu dalam tubuh siapa? Tadi saya minta spesifikasi soalnya. Dalam tubuh seseorang yang memang secara efeknya itu mendunia. Seseorang. Dalam tubuh siapa kamu ditugaskan? Petinggi. Petinggi. Petinggi apa? Petinggi suatu negara.
Nggak apa-apa, sebutkan saja ininya, pangkatnya, presiden kah, perdana menteri kah? Presiden, Perdana Menteri. Perdana menteri sebuah negara. Iya, Bisa disebutkan negaranya? yang sekarang menjadi pusat perekonomian. Perdana menteri pusat perekonomian. Kalau Amerika kan presiden bukan perdana menteri. Itu sekarang tidak lagi menjadi pusat perekonomian. Cina? Ya, Perdana menteri Cina. ternyata Anda pintar. Bukan pintar, saya kadang ya kan terlihat cuma pusat ekonomi cuma dua negara kan, tiga mungkin. Kalau Rusia bukan pusat ekonomi, militer. Cuma Amerika dan Cina. Yang perdana menteri kan cuma Cina. Berarti kamu berada dalam tubuh Xi Jinping. Iya. Betul. Kita mulai ya dialognya ya. Silakan. Tapi sebelum saya nanya nih, tadi yang mengizinkan, yang mengundang kamu ke sini siapa? Ada yang menarik. Ada yang menarik. Ya, sosok yang tidak bisa saya lihat. Terus sejauh mana kamu tahu tujuannya kamu saya undang ke sini? Saya belum tahu. Belum tahu sama sekali. Oh, gitu. Saya juga kaget bisa sampai ke sini. Oke. Tapi secara tidak langsung kan saya sudah menangkap. Berarti kamu berada di dalam tubuh Mr. Xi Jinping itu karena tugas. Iya. Keterikatan tugas. Oh, Bukan keterikatan dari leluhurnya. tidak. Bukan keterikatan karena keilmuannya. Tidak. Berarti sengaja kamu ditempatkan Ya, oleh raja kamu. Nah, yang mau saya tanyakan yang pertama, sudah berapa lama Anda ditugaskan di dalam tubuhnya? sudah hampir 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Baru berarti ya? Iya. 3 tahun berarti semenjak selesai bencana COVID itu, virus yang menyebar itu, kamu tahu? Wabah virus yang pernah menyebar di bangsa manusia yang banyak membunuh itu. Iya, tahu. Itu kan berarti setelah 2002, berarti sudah selesai COVID. Kamu baru masuk. Betul. Nah, berkaitan. Tapi tadi kamu katanya kamu banyak jasa. Di dalam tubuh orang ini atau sebelumnya? Sebelumnya. Sebelumnya juga kamu sudah ditugaskan. Ya, Oke, sekarang aja. Dulu, yang sekarang dulu. Saat kamu dimasukkan 3 tahun yang lalu, berarti karena tugas yang sangat penting, karena bukan sembarangan orang yang kamu tempati. Tugas mutlaknya apa sih? Yang secara resmi disampaikan, ini loh kamu gini. Itu apa? saya menambah semangat dan menambah keberanian. Orang itu. Tuh. Tapi memang apa untungnya saya bercerita buat Anda? Ada lah. Kalau nggak ada untungnya ngapain saya capek-capek ngundang kamu? Kalau nggak ada untungnya saya udah tidur, nggak usah ngobrol sama kamu. Nanti raja saya mencari. Yang enggak, kamu itu kan sudah diizinkan. Berarti raja kamu juga sudah tahu. Raja kamu itu pemberani. Walaupun semua rencananya dibongkar, dia nggak takut kalah. Anak buahnya aja hebat-hebat. Ya, tapi secara langsung saya tidak langsung meminta izin. Kan gini, secara hitung-hitungannya raja kamu pun sama. Adalah semuanya memuncak ke raja saya, dan raja kamu itu sama. Jadi dia punya hak. Raja kamu aja manut sama raja saya. Apa betul? Betul lah, ngapain saya bohong? Kalau bukan Sudah.
Sekarang apa yang bisa saya bantu? Jadi saya sedang tidak minta bantuan kamu. Saya sedang mencari informasi. Apa tugas sesungguhnya kamu dalam tubuh orang sepenting itu? Gak mungkin sesederhana itu tugasnya. Saya menyemangati, membantu kekuatannya, Hmm, membantu kekuasaannya, hmm. dan saya membangkitkan energi yang ada di dalam tubuhnya. Energi apa maksudnya? Banyak sekali di dalam tubuh orang itu. Iya, makanya saya tanya energi apa yang kamu lihat? Itu dari para leluhur-leluhurnya. Terus Banyak sekali. tujuannya apa? Mereka mau menyemangati apa? Saya yang menyemangatinya. Hmm. Menyemangati. Sama kan leluhurnya juga ada dalam tubuhnya, berarti kan ada misi. Ada energi yang kamu lihat, berarti kan itu misinya apa gitu. Terus kamu akhirnya sampai tertarik raja kamu dan menugaskan kamu untuk menyemangatinya kan gitu. Kalau menyemangati itu kan berarti sesuatu yang dituju orang itu tuh sudah ada gitu kan. Kamu menyemangati, contoh orang main bola, berarti main bolanya udah terjadi, kamu Ya menyemangati. karena orang itu sudah mempunyai kekuasaan. Jadi saya tambah lagi. Tambah lagi kekuatannya. Tambah lagi semangatnya. Semangat untuk menguasai yang lebih besar lagi. Karena nanti akan berhadapan dengan penguasa-penguasa yang lainnya. Tuh. Terus korelasinya atau hubungannya dengan tujuan raja kamu itu apa? Semangat dia. Harus ada koneksi lah. Gak mungkin. Kalau orang ini keberaniannya, kekuasaannya sudah melampaui kekuasaan para penguasa yang lainnya. Itu akan terjadi peperangan. Dan akan banyak sekali menjadi korban. Saya kok menyimpulkannya, menangkapnya bahasa kamu, orang ini akan menjadi rakus saat dia menjadi super power. Karena situ ada korban. Korban itu pasti akibat kerakusan seseorang. Kalau orang, ya kalau cita-cita itu baik, semuanya yang tinggi itu baik. Tapi kalau udah bicara tentang korban, ada korban. Berarti dia satu menghalalkan berbagai cara. Dua, dia rakus. Apakah targetnya seperti itu? Dia akan menjajah negara-negara lain secara ekonomi misalnya. Karena dia merasa super power. Yang dia kuasai itu hanya negara-negara besar saja. Karena negara-negara kecil itu akan mengikutinya nanti. Ukurannya, katakan negara besar, ukuran dia apa? Atau memang sudah ada catatannya? Sudah ada. Bisa disebutkan? Amerika Serikat. Terus? Arab Saudi. Terus? Indonesia. Negara saya juga? Ya. Jadi sasaran? Ya. Terkoneksi dengan orang-orang Cina yang ada di negara Indonesia? Ada. Terkoneksi? Walaupun banyak hambatannya. Ya enggak, saya nggak adanya hambatan, itu urusan mereka. Saya cuma ingin tahu informasi, terkoneksi enggak? Ya,
dengan gerakan-gerakan orang Cina di Indonesia. Ya, Tujuannya ke situ. iya. Berarti apa istilahnya, apa yang kami lihat di layar kaca secara mata dohir kami, bagaimana Xi Jinping melakukan hubungan diplomatik dengan bangsa Indonesia itu hanya skenario berarti, bukan tujuan murni. Membutuhkan dukungan. Target utamanya itu Amerika Serikat. Dengan Indonesia itu dia membutuhkan dukungan. Gitu. Ya sama saja. Ya sama saja. Indonesia bisa mendukung ya kalau dikuasai, kalau nggak menguasai ya nggak bisa mendukung. Karena udah berbicara kedaulatan sebuah negara. Tapi saya masih bingung ini. Kamu memberikan semangat itu dalam tubuh orang ini dengan tujuan tadi, memunculkan sifat-sifat raja kamu yang rakus, yang ingin menguasai semuanya. Dan kamu tadi berkatakan ingin menguasai Amerika. Padahal di Amerika juga sana raja kamu juga banyak menyimpan makhluk-makhluk seperti kamu dengan kepentingan yang sama. Betul. Ya nggak mungkin lah kalau saling menguasai. Itu skenario aja mungkin. Kalau dengan Indonesia malah mungkin tuh lebih jelas. Karena di Nusantara masih banyak energi-energi yang menentang rencana raja kamu. Kalau di Amerika udah sama tujuannya kok. Kamu jangan bohongi saya. Nanti memang betul di negara Amerika juga ada pengaruh-pengaruh dari bangsa kami. Tapi nanti itu kan tidak ada hubungannya dengan manusia. Hubungannya nanti manusia itu yang akan berbenturan, bukan bangsa kaminya yang berbenturan. Iya, ini saya juga sedang berbicara antara manusianya, bukan bangsa kamu. Karena yang membenturkan manusia-manusia ini juga dengan kamu. Iya. Maksud saya gini, kamu bohong sama saya. Negara yang paling ditakuti oleh raja kamu itu Nusantara, bukan Amerika. Kalau raja kamu bilang takut dengan senjata canggih Amerika, itu bohong. Mereka menertawakan bang raja kamu. Yang ditakuti oleh raja kamu itu bukan persenjataan canggih. Karena bangsa kamu nggak akan hancur dengan senjata itu. Tujuan kamu itu Indonesia, saya tahu. Tujuan raja kamu itu Indonesia, saya tahu. Bohong kamu. Nanti itu di akhir peperangannya. Kan tadi saya nanyanya gitu. Apa sih misi pentingnya? Nah, itu kan cuma skenario aja, kamu pura-pura perang sama Amerika. Biar orang teralihkan. Biar terlena. Sekarang secara logika. Ya saya udah paham lah itu. Ternyata sudah terbaca. Justru yang saya ingin tahu yang tidak terlihat kasat mata di layar kaca bagi saya. Yang terlihat saya masih bisa baca. Ngapain saya undang kamu kalau cuma mau lihat yang terlihat itu? Saya lihat di berita-berita juga sudah banyak. Ya memang seperti itu tugas saya. Saya ingin tahu. Kamu pasti tahu lebih banyak. Rencana seperti apa majikan yang kamu tempatin ini? Yang kaitannya dengan Nusantara. Bukan cari dukungan. Yang terlihat kasat mata seperti baik-baik saja, seolah kerjasama segala macam.
prihatin ini. Ya, bocoran sedikit, bocoran. Katanya aja kamu nggak pernah takut bencana yang terbongkar, saya nggak takut. Dulu kemarin perwakilan Panglima Perang Nusantaranya aja nantangin saya kok sampai subuh. Ayo, mau nanya apa? Mau tahu apa? Ya, baiklah. Target dari pemimpin itu bergerak nanti ketika setelah terjadi bencana yang luar biasa, dan nanti akan banyak membutuhkan kebutuhan dari segi keuangan, segi pangan, segi kesehatan dan lain sebagainya, terutama dari segi keuangan. Itu tujuannya. Jadi tujuan dari kerjasama itu sebenarnya itu hanya sebagai tipuan agar negara atau bangsa Nusantara itu berpegang atau percaya kepada dia. Dia nih maksud di situ Nusantara. Ya. Bencana tadi. Ya. Kok bisa sih yakin itu? Apakah kamu nggak takut kalau justru malah bencana itu akan menghancurkan Cina sendiri? Kok ya yakin itu nih? Saya dibekali seperti itu sama raja saya. Gambarkannya seperti ya, itu. Karena saya juga sudah banyak difasilitasi dan diberikan semua kekuatan untuk menjalankan misi-misinya. Oke, nah sekarang kamu tadi berbicara kerjasama Nusantara dengan Cina itu saat ini sangat begitu banyak sekali, termasuk pembangunan ibu kota, adanya pembangunan kota-kota baru yang hari ini mulai rame, PIK 1, PIK 2, dan semua proyek-proyek penting negara semua terkait dengan Cina. Apakah itu semua masuk dalam skenario-nya? Ya, itu menjadi target-target utama jaringan-jaringannya yang akan mengikat dan tidak mudah untuk melepaskannya. Oh gitu. Berarti saya harus menghancurkan dulu nih leluhur-leluhurnya. Baru leluhurnya bilangnya bahasanya bagus-bagus. Bagaimana sekarang Nusantara itu sudah ketergantungan dengan negara Cina. Dari segi keuangan, dari segi ekonomi,
semua barang-barang, semua kebutuhan-kebutuhan, semua kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan sudah banyak dikuasai. Nah, itu kan dari bidang ekonomi. Apakah nanti penguasaan kekuatan ini akan berlanjut ke tingkat militer? Ya, karena itu salah satu benteng pertahanan suatu negara. Maksud saya, apakah nanti ada penguasaan militer-militer dari negara majikan kamu itu menguasai Indonesia? Kalau untuk militernya tidak, tetapi kekuatan militer yang ada di Nusantara itu bisa dikendalikan. Sama aja, kalau kekuatan militer negara saya dikendalikan, sama aja sudah dikuasai. Kamu bisa masuk kapan saja. Itu berbeda dengan ketika militer negara Cina masuk ke negara ini. Ya itu kan zaman dulu konvensional kayak gitu. Karena kan dengan teknologi dulu dirontokkan dulu dari sana. Udah rontok, jenderal-jenderalnya udah manut, ya tinggal masuk tentara mereka. Bisa aja. Berarti kamu juga ada komunikasi dong dengan jenderal dari raja kamu yang kemarin. Ya kan kaitan strategi kan. Ya, komunikasi kami tidak terputus. Selalu memberikan informasi-informasi setiap saat, setiap waktu. Tapi saya sebagai salah satu dari bangsa Nusantara, rakyat bangsa Nusantara, saya tidak takut. Kami juga punya panutan sendiri yang akan bisa membentengi dari semua yang kamu rencanakan tadi. Dan semua yang kamu rencanakan sebenarnya guru kami pun udah paham. Mungkin bisa saja nanti pada kenyataannya ya justru yang mendapatkan bencana yang luar biasa negara majikan kamu. Yang tadinya mau nolongin malah butuh bantuan negara kami nanti. Bagaimana nanti negara Nusantara itu membutuhkan pendanaan atau keuangan dari bangsa yang sedang saya kuasai itu. Karena nanti ketika ada musibah yang besar yang melanda Nusantara ini, pemimpinnya akan meminta bantuan. Ya itu kalau pemimpinnya yang sudah terikat dengan kamu. Pemimpinnya dari kami tidak. Lihat aja nanti. Baiklah, itu kan tugas saya. Ya baguslah. Jadi kami lebih tahu, lebih gamblang, lebih jelas semua yang terjadi di Nusantara hari ini. Saat ini kan ramai di Nusantara pro kontra kan gitu tentang orang-orang yang masih terikat secara historis dengan majikan kamu. Nasionalisnya mereka ya tetap mereka masih punya ikatan. Sekarang saja sudah mulai terasa. Apanya? Akibat dari tekanan-tekanan itu. Ya itu orang-orang yang gelisah, orang-orang yang nggak punya keterkaitan dengan Tuhannya. Kalau yang punya keterkaitan dengan Tuhannya dengan kuat, dengan baik ya tidak, saya nggak gelisah. Justru saya menunggu momen-momen seperti ini.
Berarti memang semakin dekat. Banyak yang merasa ketakutan. Iya, tahu saya. Biarin aja. Itu nggak mengganggu perjalanan kami kok. Kami pun sedang berproses dengan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Banyak sekali yang sudah gelisah dengan keadaan saat ini. Ya, biarkan saja. Apabila nanti negara Amerika akan menekan Nusantara, Amerika kemarin baru diobrak-abrik dengan api aja udah kelabakan, minta tak. nanti akan diporak-porandakan ekonominya. Nah, Amerika kamu nggak usah bahas. Nanti saya juga undang teman kamu yang ada di bagian sana. Nanti part berikutnya. Sekarang masih nyaman dengan saya. Kenapa? Nyaman. Saya selalu nyaman dengan siapapun. Saya baru tahu sekarang. Ternyata ini menjadi benteng-benteng Nusantara. Wah, aja kamu udah tahu. Kamu memang ketinggalan updatean berarti. Tiap hari saya berperang sama pasukan-pasukan raja kamu. Benteng-benteng Nusantara. Pantas. Ini menjadi suatu kehormatan buat saya. Oh iya. Saya baru tahu. Waduh, kamu telat. Ini menjadi kehormatan buat saya. Iya. Bisa bertemu dengan orang-orang penting. Jutaan orang menyaksikan kamu. Bertemu dengan orang-orang penting yang akan menjaga Nusantara. Biasa aja. Kami hanya melaksanakan kewajiban saja. Setidaknya ketika suatu saat nanti kita berjumpa, saya sendiri sudah tidak kaget lagi. Duh, emang kamu tadi pertama ketemu saya kaget apa? Saya baik orangnya. Nah, itu pertemuan yang membingungkan buat saya. Ya, sekarang kita ketemu dalam ruang diplomasi. Ya, biasa aja. Nanti kalau yang membingungkan buat saya. Ketemunya dalam saya baru bertemu. Ruang berperangnya kita berperang. Keadaan yang seperti ini. Karena dari tadi saya masih bertanya-tanya dan mencari siapa dan tempat apa ini. Akhirnya saya mengetahui. Ya enggak apa-apa. Ya, kamu semoga saja nanti kita bertemu kembali. Iya. Semoga umur kamu panjang, bisa ketemu ya di perang akhir zaman nanti. Kalau bangsa-bangsa kami ini yang sudah mempunyai jabatan atau yang sudah mempunyai kekuasaan, itu sudah terjamin. Apanya itu? Jaminan Usianya. apa? Usia dan terjamin segalanya. Maka dari itu saya dengan yakin suatu saat nanti kita akan bertemu. Iya, siap aja. Oh, saya tidak masalah mau ketemu siapapun, mau ketemu raja kamu juga siap.
saya pasti bertemu. Tapi bukan di tempat seperti ini. Tapi di tempat yang memang benar-benar itu adalah medan perang. Iya, siap. Karena seorang kesatria itu harus berperang di medan perang. Siap. Pastinya saya akan merindukan pertemuan itu. Dan saya akan selalu menyambut pertemuan itu. Ya, siap. Saya sih siap saja. Sesuai instruksi guru saya. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum perpisahan? Apa yang tadi saya sampaikan itu sudah hampir semua dan sudah jelas. Iya, Sebenarnya makanya saya bilang mau perpisahan. Saya udah dapat banyak kok. Itu sudah semuanya berikan. Semua informasi-informasinya, semua strategi-strateginya sudah tersampaikan. Ya, terima kasih. Tinggal nanti saya benar-benar merindukan. Saya sangat-sangat mendambakan pertemuan itu nanti. Sudah, Mungkin tunggu. itu nanti jadi pertemuan yang bersejarah. Ya, tunggu saya di medan laga nanti. Terima kasih sudah mengundang saya. Ya, Suatu sama-sama. kehormatan dari salah satu kesatria Nusantara. Ya terserah kamu lah. Yang jelas kalau kita ketemu nanti di medan laga bukan seperti ini yang terjadi. Betul. Saya tidak mau berdiskusi lagi. Karena berdiskusi hanya menjebak saya. Jangankan kamu, panglima kamu aja saya jebak. Tapi tidak apa. Iya, ya bagus, gentle tuh. Tidak apa. Seorang kesatria tidak pernah takut ketika lawannya sudah jelas-jelas mengetahui kekurangan dan kelebihan seorang musuhnya. Ya, udah. Terima kasih juga kamu sudah menerima undangan kami di sini. Silahkan, saya sudah izinkan kamu kembali ke tempat kerjanya. Baiklah, terima kasih. Saya datang dengan baik-baik dan diterima dengan baik-baik dan disuruh pergi dengan baik-baik. Iya lah, saya juga punya adab. Terima kasih. Ya. Saya tidak diapa-apakan. Tidak, niat saya juga bukan mau perang. Belum waktunya. Salah satu. Nanti kalau majikan kamu mulai macam-macam, baru kamu saya obrak-abrik. Siap. Saya tunggu Ya. waktunya. Saya tidak akan pernah lupa. Saya akan selalu mengingat Nusantara. Baiklah, waktu saya sudah habis. Iya. Saya sudah dipanggil. Silahkan. Karena masih banyak tugas. Terima kasih banyak. Saya pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Semua energi pasti tersisa dalam semua kembali semuanya. Energi dan semuanya kembali utuh. Alhamdulillah para sedulur semuanya, baru saja tadi kami berdialog dengan
salah satu sosok gaib yang menjadi perwakilan kuat iblis yang ditempatkan dalam sosok penting di dalam tubuh Perdana Menteri Cina Xi Jinping. Ada rahasia besar yang terungkap dalam dialog tadi yang mungkin selama ini menjadi perdebatan banyak pihak. Namun ya sekali lagi kembali kepada keyakinan, mungkin rahasia besar ini pun akan tetap menjadi perdebatan juga bagi banyak orang, karena dalam setiap tubuh orang ini kan juga banyak pasukan yang terkoneksi dengan iblis yang akan membuat terus perdebatan-perdebatan itu. Yang jelas intinya tadi saya hampir tertipu ya. Dia mengatakan tujuan dia Amerika. Ngapain? Amerika itu temennya. Ngapain? Itu hanya secara lahiriah saja. Sudah terlihat alami ya, terlihat alami bahwa terjadi perbedaan atau perangan dagang antara Amerika dan Cina. Ya secara manusianya mungkin ya berperang, tapi secara hakikat makhluk-makhluk yang menguasai tubuh mereka di dalamnya adalah berskenario. Ternyata tujuan akhir dari semuanya dari Cina itu adalah Nusantara. Nah, untuk menyeimbangkan informasi, tunggu kami nanti di part keempat, kita akan ambil sosok gaib dari sisi Amerikanya, gitu kan ya. Supaya seimbang. Jadi kemana titik puncak tujuan akhir dari bangsa iblis itu, ya. Ini baru dari satu sisi, berarti Nusantara yang menjadi ancaman yang akan menjadi pusat istilahnya penguasaan mereka dari hal apapun. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dialog kami. Yang belum paham silahkan diulang kembali. Mungkin hanya itu saja dulu yang bisa kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua mewakili tim Padepokan CS Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.